Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sunarno dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi atau rangkaian yang telah kami buat tentang sistem anti maling. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan dan latar belakang terkait permasalahan sensor atau sistem anti maling ini. Jadi, untuk rangkaian sistem anti maling yang dibuat di Tinkercad ini, yaitu sistem yang dirancang untuk melindungi suatu area atau objek dari potensi pencurian. Dengan memanfaatkan sensor dari modul Arduino Uno, dengan sistem ini kita dapat mendeteksi kehadiran orang asing atau gerakan yang mencurigakan. Kemudian, kita juga memberikan respons yang sesuai seperti dengan memicu alarm atau mengirimkan suatu notifikasi atau pemberitahuan. Rangkaian ini memadukan teknologi sensor, kontrol mikrokontroler, dan interaksi antar perangkat, di mana hal ini digunakan untuk menciptakan solusi keamanan yang sederhana agar lebih efektif dan efisien. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu dijelaskan bahwa sistem anti maling yang kami buat di Tinkercad ini, yaitu digunakan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan perlindungan keamanan di berbagai lingkungan. Dengan pertumbuhan populasi dan kompleksitas kehidupan perkotaan, resiko pencurian, dan intruksi meningkat. Oleh karena itu, pengembangan sistem anti maling atau sistem keamanan ini dapat diakses dan diimplementasikan oleh masyarakat umum menjadi suatu hal yang bermanfaat. Melalui pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang pesat, Arduino Uno dan simulasi pada platform seperti Tinkercad, kita dapat merancang sistem anti maling yang terjangkau, mudah diimplementasikan, dan lebih efisien. Sensor-sensor seperti PIR atau pasif inframerah atau infrared dapat mendeteksi gerakan yang mencurigakan. Sedangkan mikrokontroler Arduino Uno dapat diatur untuk memberikan respon yang cepat dan tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menuju ke alat dan bahan. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke. Sudah. Belum terlihat. Oke. Belum? Sudah. Oke, baik. Untuk sistem alarm menggunakan sensor PIR dan Arduino, kita di sini memerlukan alat dan bahannya. Yang pertama pastinya ada Arduino Uno. Kemudian ada sensor PIR-nya. Setelah itu kita juga menggunakan buzzer sebagai output dan juga LED. Kemudian di sini juga ada resistor dan juga protoboard. Nah, untuk LED-nya, kaki katoda kita hubungkan ke resistor. Resistornya itu sebesar 220 ohm. Dan untuk kaki anodanya, kita hubungkan ke Arduino kaki ke-9. Setelah itu, untuk buzzernya, kaki positifnya kita hubungkan ke pin Arduino, yaitu di pin 10. Dan yang negatif kita hubungkan ke terminal 1 resistor dan ke ground. Setelah itu, untuk PIR sensornya, pada kaki signalnya, kita hubungkan
ke pin 8 dari Arduino Uno. Setelah itu powernya kita hubungkan ke VCC dan juga groundnya kita hubungkan ke ground. Setelah itu dari protobot ini, ground protobot kita hubungkan ke ground Arduino Uno dan VCC di protobot kita hubungkan ke 5 volt. Dapat dilihat di sini codingannya yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada Vinaya. Persilakan. Ya, terima kasih. Untuk baris pertama, ini constant integer LED. Nah, ini untuk menyatakan bahwa LED nanti akan dipasangkan pada pin 9 di Arduino. Terus untuk yang baris kedua, ini sensor kita letakkan di pin 8. Jadi kita tulis const integer sensor sama dengan 8. Untuk baris ketiga yaitu buzzer, kita letakkan pada pin 10. Dan ini selanjutnya yaitu boolean. Jadi sensor untuk nilai sensor itu kita dengan boolean. Terus selanjutnya boolean state itu false. Kemudian void setup-nya ada pin mode LED sebagai output. Kemudian pin mode buzzer sebagai output, dan yang terakhir pin mode sensor sebagai input. Nah, untuk loopnya, setting loopnya, yang pertama sensor value itu dibaca sebagai sensor. Kemudian jika sensor value itu benar, maka state benar. Dan kemungkinan yang kedua, state value-nya benar, maka maka akan ditulis LED-nya bernilai 1 atau high. Terus untuk tone atau suara buzzernya itu 100 dan nanti delay-nya 500 atau setengah detik. Untuk terus ini untuk nyala buzzer yang nyala LED berkedip. Jadi berkedip selama setengah detik. Kemudian untuk kemungkinan yang terakhir yaitu LED-nya mati. Seperti itu. Coba untuk di-run. Apabila objek digerakkan, nanti buzzer akan menyala dan LED akan berkedip. Seperti itu sistem sekuritas anti maling yang kami presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hussein. Baik, terima kasih. Tadi adalah percobaan dan juga penjelasan terkait proyek sederhana yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah microcontroller, yaitu sistem security untuk anti maling ya. Jadi dengan adanya sistem anti maling ini itu yang berbasis Arduino Uno diharapkan itu dapat mengurangi dan juga mencegah tindak kejahatan seperti perampokan atau pencurian seperti itu. Nah, sebetulnya juga untuk penerapan dari proyek ini itu banyak ditempatkan
di beberapa sektor-sektor keamanan seperti di rumah itu juga bisa, di perkantoran ataupun di instansi-instansi pemerintahan yang sangat penting itu sangat diperlukan sistem seperti ini. Kemudian kegunaan lainnya juga misal kita modifikasi lebih lanjut lagi itu juga bisa dipasang untuk yang sekarang ini kan sudah ini ya apa di kendaraan-kendaraan bermotor itu sudah juga banyak yang dipasangkan untuk security anti maling ini. Jadi kita lebih merasa aman kembali dan juga nyaman untuk lebih percaya diri untuk menaruh barang-barang ataupun kendaraan bermotor kita jauh dari kita seperti itu. Mungkin itu ya penjelasan dari kegunaan proyek yang kita buat. Harapannya juga nanti ada mahasiswa lain ataupun dari pihak lain yang bisa mengembangkan proyek ini bisa lebih baik lagi di suatu saat nanti seperti itu. Mungkin itu saja ya penjelasan dari kegunaannya. Lanjut untuk kesimpulannya nanti akan disampaikan oleh Saudara In sekaligus untuk menutup. Silakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen tadi, alarm anti ini cukup berguna untuk berbagai sistem dan di mana alat ini bisa diaplikasikan untuk pengamanan rumah contohnya, dan sensor dengan FIR ini bisa dipasang pada langit-langit atap, kemudian saklar juga bisa dipasang di tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi sistem ini cukup berguna untuk diimplementasikan di setiap rumah, di mana dengan sistem ini kita bisa mengetahui hal aneh yang terjadi di rumah kita. Jadi aplikasi ini memang cukup penting karena memang kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan atau hal aneh yang terjadi di sekitar rumah kita. Dan sekian penjelasan terkait sistem yang kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dari kami, terima kasih.